Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sesuai dengan judul videonya, kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar mata pelajaran praktikum akuntansi keuangan lembaga pemerintahan. Lebih tepatnya adalah akuntansi desa. Kali ini saya akan mengajak kalian berkenalan dengan istilah-istilah dan juga singkatan yang akan sering kalian temui selama mempelajari akuntansi desa ini. Mari kita belajar bareng-bareng, karena saya nggak yakin juga kalau beberapa materi yang saya sampaikan di video ini kalau saya ketik lalu saya share ke kalian, kalian bakal baca. Jadi please tolong ya, dilihat sampai selesai. Oke, yuk kita kenalan dengan istilah-istilah dan singkatan yang akan kalian temui selama mempelajari akuntansi desa. Yuk kita mulai kenalannya dari struktur pengelola keuangan desa. Nah, di situ paling atas kita udah ada singkatan nih, Kepala Desa sebagai PKPKD. Apa sih PKPKD? Yuk kita cari tahu. PKPKD adalah singkatan dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Sekali lagi, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Nah, di mana ketika seseorang menjabat sebagai kepala desa, otomatis dia juga akan menjabat sebagai PKPKD. Oh ya, di situ ada kata kekuasaan. Bukan berarti seorang kepala desa itu menguasai seluruh keuangan yang ada di desa ya. Tetapi di sini lebih bisa diartikan sebagai wewenang atau otorisasi. Gimana maksudnya? Jadi, ketika keuangan desa atau uang yang dimiliki desa itu mau dipakai, itu harus melalui persetujuan kepala desa. Seperti itu. Nah, dalam pengelolaan keuangan desa ini, kepala desa dibantu oleh PPKD. Nah, PPKD ini ada beberapa dan koordinatornya adalah sekretaris desa atau sekdes. Yuk kita cari tahu PPKD itu apa. Nah, PPKD adalah pelaksana pengelolaan keuangan desa. Di sini itu adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk membantu dia dalam mengelola keuangan desa, kayak gitu. Nah, PKPKD lagi. PPKD ini ada beberapa. Sesuai dengan yang ada di struktur organisasi tadi, ada 3, yaitu KAUR Keuangan, yang dijabat oleh bendahara desa, lalu KAUR pelaksana kegiatan anggaran, dan KASI pelaksana kegiatan anggaran. Nah, kalau kalian lihat nih, ada KAUR dan KASI tetapi sama-sama pelaksana kegiatan anggaran, kayak gitu kan. Hanya yang kegiatan yang dibawahi itu berbeda. Nah, kira-kira KAUR sama KASI ini bedanya di mana sih? Yuk kita cari tahu. Nah, ini. Kalau KAUR itu singkatan dari kepala urusan. Kegiatannya itu biasanya tidak melibatkan masyarakat atau bersifat administratif atau internalnya di kantor desa kayak gitu, seperti tadi tata usaha dan perencanaan ya kan. Kalau kegiatan tata usaha sama perencanaan kan nggak mungkin melibatkan masyarakat, itu internal desa aja. Nah, kalau KASI itu singkatan dari kepala seksi. Kegiatan yang dibawahi atau yang dikelola itu biasanya berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan, kesejahteraan ya kan, yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada singkatan APB Desa atau kepanjangannya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Nah, APB Desa ini berisi rencana keuangan desa selama 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Biasanya disusun di awal tahun. Yang nyusun siapa? Yang nyusun adalah kepala desa beserta perangkat desa dan beberapa unsur masyarakat lainnya, kayak gitu. Nah, rencana keuangan desa ini isinya apa sih? Ada pendapatan atau kira-kira desa ini dapat uang dari mana, dan belanja atau uang yang udah didapat tadi buat apa, kayak gitu. Nah, satu yang harus kalian ketahui adalah APB desa itu beda dengan APBD. Gimana maksudnya? Ketika kalian membicarakan tentang akuntansi desa, jangan sekali-kali kalian mengakronimkan sebagai APBD. Karena apa? APBD adalah singkatan dari
anggaran, pendapatan, dan belanja daerah yang biasanya digunakan untuk keuangan tingkat provinsi dan kabupaten kota. Untuk desa sendiri itu singkatannya adalah APB desa. Desanya nggak disingkat kayak gitu. Tetapi kalau mungkin kalian tetap pengen nyingkat, itu yang bisa disingkatnya cuma APB Des. Yang hilang cuma A-nya doang, kayak gitu. Oke, ngerti ya sekarang? Yuk, kesingkatan selanjutnya ada DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Nah, DPA ini disusun setelah APB desa itu jadi. Jadi urutannya adalah APB desa jadi baru bikin DPA. Nah, DPA ini ada 3 poin atau 3 dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah rincian kegiatannya, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana, kayak gitu. Nah, siapa yang buat? Yang buat adalah Kasih dan Kaur yang berkaitan dengan kegiatan itu. Seumpama kegiatannya adalah pelayanan masyarakat, berarti yang membuat DPA itu adalah untuk Kaur dan Kasih yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, kayak gitu. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan tuh, DPA itu ada 3 dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah rencana kerja kegiatan desa, yang kedua itu rencana kegiatan dan anggaran desa, dan yang terakhir adalah rencana anggaran biaya atau RAB. Bentuknya kayak apa? Kayak gini. Nah, di situ ada rencana kerja kegiatan desa. Di situ dijabarkan kira-kira kegiatannya apa aja, terus berapa lama, melibatkan berapa orang, kayak gitu kan. Nah, selanjutnya kalau rencana kerjanya udah ada, baru. Nah, setiap kegiatan itu kira-kira memerlukan uang berapa, itu dijabarkan di rencana kegiatan dan anggaran. Serta di situ dimasukkan ada kolom bulan kan. Kegiatan itu, duitnya itu akan ditarik bulan berapa, kayak gitu. Jadi ngisinya sesuai dengan bulannya. Seumpama penyelenggaraan pemerintahan desa, kayak musyawarah gitu. Berarti kan butuh duit kayak untuk konsumsi atau untuk ATK. Nah, itu di bulan berapa, itu diisikan. Penarikannya maunya bulan berapa. Nah, yang terakhir adalah, nah, tadi kan penarikannya bulan berapa? Seumpama udah ditulis 100.000. Nah, di RAB ini baru dituliskan 100.000 itu buat apa aja. Kayak tadi, beli konsumsi, beli ATK, kayak gitu. Kalau rinciannya dimasukkan ke dalam RAB. Oh iya, untuk proses pembuatan DPA sendiri, itu kan tadi sudah saya bilang kalau DPA dibuat setelah anggaran desanya jadi. Nah, prosesnya DPA ini sendiri tuh buatnya gimana? Jadi, ketika anggaran desa jadi, kepala desa akan memerintahkan Kasih dan Kaur sesuai dengan bidangnya. Kalau bidang pelayanan ya pelayanan, kalau bidang kesejahteraan ya kesejahteraan, itu maksimal 3 hari setelah anggaran jadi. Jadi kepala desa harus segera memerintahkan PPKD-nya sesuai dengan bidangnya itu maksimal 3 hari setelah anggaran jadi. Nah, kalau sudah diperintah, barulah Kasih dan Kaur sesuai dengan bidangnya itu membuat DPA. Nah, mereka diberi waktu selama 6 hari untuk menyelesaikan membuat DPA ini. Jadi, Kades memerintahkan Kaur Kasih sesuai dengan bidangnya itu maksimal 3 hari. Lalu Kaur Kasih ini menyusun DPA itu maksimal diberi waktu 6 hari setelah diperintah. Nah, lalu setelah 6 hari jadi, diserahkan ke siapa? Diserahkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi, kayak gitu. Nah, masa verifikasi di sekretaris desa ini maksimal adalah 15 hari. Kalau sudah selesai diverifikasi, baru diserahkan kepada Kades untuk disetujui. Yuk lanjut ke singkatan selanjutnya. Di sini ada DPPA. P-nya sekarang ada 2. Kepanjangannya adalah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran. Sesuai dengan namanya perubahan, berarti ini adalah perubahan atas DPA yang telah dibuat sebelumnya. Seperti itu. Tetapi DPPA ini dibuat setelah anggaran juga mengalami perubahan, ya. Jadi DPPA tidak akan dibuat kalau tidak ada perubahan anggaran, kayak gitu. Nah, dokumen yang harus disiapkan seperti apa? Yang pertama adalah ini.
rencana kegiatan dan anggaran perubahan. Jadi hampir sama, cuma di situ ada kata perubahan. Terus ada RAB perubahan juga. Nah, formnya seperti apa? Seperti ini. Hampir sama seperti rencana kegiatan dan anggaran yang ada di DPA, hanya ini untuk perubahan. Di situ ada kegiatannya, terus ada bulannya, kapan, jumlah nominal, keuangannya itu akan ditarik kapan, kayak gitu. Kalau untuk bentuk RAB-nya sendiri itu sama persis seperti RAB yang ada di DPA. Oke. Untuk pembuatan DPPA ini sendiri itu prosesnya hampir sama seperti DPA ya. Jadi ketika kepala desa sudah selesai merapatkan perubahan anggaran, nah, kepala desa dalam waktu 3 hari harus segera memerintahkan PPKD-nya sesuai dengan bidangnya, apa yang direvisi tadi, untuk membuat DPPA, kayak gitu. Nah, ketika Kasih dan Kaur itu sudah mendapat perintah untuk membuat DPPA, barulah mereka membuat dan diberi waktu selama 6 hari. Nah, kalau sudah selesai, mereka akan menyerahkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi. Ya, kalau sudah selesai diverifikasi, sekretaris desa ingat ya tadi diberi waktu 15 hari untuk memverifikasi. Nah, kalau sudah selesai diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui. Ingat ya, DPPA hanya dibuat ketika ada perubahan anggaran. Yuk kita masuk ke singkatan dan istilah selanjutnya. Masih semangat ya, jangan di skip videonya please. Oke. Di sini ada yang namanya DPAL atau kepanjangannya adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, ya kan? Sesuai dengan namanya ada lanjutan, berarti isinya adalah rencana kegiatan dan anggaran untuk lanjutannya, kayak gitu. Lanjutan yang kayak apa sih? Nah, di sini tuh ada 2 tipe lanjutan. Jadi yang pertama adalah kegiatan yang tidak selesai pada tahun anggaran ini. Maksudnya gimana? Ketika ada sebuah kegiatan, contoh nih yang paling gampang, seumpama sebuah desa ada proyek pembangunan, kayak gitu kan. Nah, sampai akhir tahun itu tidak selesai karena proyeknya molor, kayak gitu. Seharusnya udah selesai tapi nggak selesai. Nah, berarti kan itu proyek harus dilanjutkan di tahun 2021. Seumpama itu adalah proyek tahun 2020 ya kan. Harus dilanjutkan ke tahun 2021. Nah, ketika ada kegiatan yang tidak selesai seperti ini, itu perlu ada yang namanya DPAL. Nah, yang kedua adalah untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan lanjutan. Maksudnya gimana? Sebenarnya kegiatan ini itu udah selesai di tahun anggaran itu. Seumpama tahun 2020 sebenarnya proyeknya itu udah, bukan proyek sih, kegiatan itu udah selesai di tahun 2020, tetapi ketika tahun 2021 itu memerlukan kegiatan lanjutan yang masih berkaitan dengan kegiatan tahun ini. Jadi kayak gitu, perlu dibuatkan juga yang namanya DPAL. Nah, kalau kalian baca, itu DPAL dibiayai oleh Silpa tahun anggaran sebelumnya. Nah, kegiatannya kan kalau semua lanjutan dari 2020 kan diadakan 2021. Nah, berarti itu kegiatan yang ada di tahun 2021 dibiayai oleh Silpa tahun 2020. Nah, Silpa sendiri itu apa sih? Nah, Silpa adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode. Jadi gini, seumpama kegiatan itu dapat duit 1 juta, nah di tahun 2020 itu baru dipakai 750.000, berarti sisa 250. Nah, itulah yang disebut Silpa yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan lanjutan di tahun anggaran selanjutnya. Nah, formnya DPAL sendiri ini gimana? Bentuknya seperti ini. Jadi hampir sama, di situ ada uraian kegiatan, anggarannya berapa, kayak gitu. Nah, di situ ada kolom realisasi, itu maksudnya apa? Sekarang itu selesainya berapa persen, kayak gitu kan. Nah, baru lanjutannya itu berapa persen yang akan dilakukan di tahun selanjutnya. Gitu.
Oke, sesuai dengan yang sedikit saya singgung tadi kan, berarti DPAL itu tidak akan dibuat jika tidak ada kegiatan yang tidak selesai di tahun itu atau tidak ada kegiatan yang perlu lanjutan untuk tahun sebelumnya. Nah, kapan DPAL ini dibuat? Yaitu tadi ketika ada dua kriteria kegiatan tadi, kayak gitu. Kapan? Biasanya itu diidentifikasi pada akhir tahun, ketika tahun anggarannya itu udah mau habis. Nah, ketika tahun anggaran udah mau habis dan terlihat ada kegiatan yang belum selesai atau ada kegiatan yang perlu lanjutan di tahun berikutnya, itu Kasih dan KAUR yang sesuai dengan bidang kegiatan itu akan segera membuat DPAL kayak gitu. Nah, ketika DPAL itu dibuat, langsung diserahkan kepada sekretaris desa. Jadi kalau DPAL ini tidak menunggu perintahnya Kades ya, tetapi langsung dari observasinya KAUR dan Kasih sendiri kegiatan mereka itu seperti apa, kira-kira perlu dilanjutkan atau molor atau tidak, baru mereka membuat DPAL. Setelah dibuat, diserahkan kepada sekretaris desa untuk dipertimbangkan. Karena apa? Ini kan kayak kegiatan yang molor kayak gitu kan, yang seharusnya selesai tahun ini harus dilanjutkan tahun sebelumnya, atau kegiatan yang masih berhubungan tahun ini akan dilanjutkan di tahun berikutnya kayak gitu. Jadi sekretaris desa selain melakukan verifikasi juga akan melakukan beberapa pertimbangan kayak gitu. Kalau disetujui atau pertimbangannya sudah selesai, itu sekretaris desa akan mengajukannya kepada kepala desa untuk disetujui. Oke, selanjutnya ada RAK Desa atau Rencana Anggaran Kas Desa. Nah, Rencana Anggaran Kas Desa ini berisi tentang rencana penerimaan dan pengeluaran kas desa. Jadi arus kas masuk keluar kas desa selama 1 tahun kayak gitu. Nah, yang buat siapa? Yang buat adalah KAUR Keuangan atau Bendahara Desa kayak gitu. Dibuat berdasarkan DPA yang telah dibuat oleh KAUR Kasih sebelumnya. Jadi kalau diurutkan itu buat anggaran APB desa, terus membuat DPA, baru dari DPA inilah KAUR Keuangan atau Bendahara Desa akan menyusun yang namanya RAK Desa, kayak gitu. Nah, kira-kira bentuk formnya seperti ini. Bisa dilihat ya, bisa dibaca sendiri, jadi udahlah, dilihat sendiri aja. Untuk proses pembuatan RAK Desa sendiri itu prosesnya adalah tadi sudah saya sebutkan, ketika DPA itu sudah jadi dan disetujui, barulah Bendahara Desa membuat RAK Desa. Nah, membuat RAK Desa kan, nah setelah jadi itu diserahkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi. Nah, setelah selesai diverifikasi, RAK Desa itu diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui. Oke, yang terakhir nih, ada SPP. Hah? Apa itu SPP? Apakah ini SPP sekolah? Bukan ya. Jadi SPP di sini adalah surat permintaan pembayaran. Nah, surat permintaan pembayaran ini kapan dibuat kayak gitu? Ketika pelaksanaan kegiatan tentunya. Nah, ketika kegiatannya dari tadi kan dianggarkan, direncanakan terus. Nah, kalau SPP ini ketika kegiatannya sudah akan dilaksanakan. Jadi ketika akan melaksanakan kegiatan atau pas klik kegiatan gitu, Kasih dan KAUR yang berkaitan dengan kegiatan tersebut akan membuat yang namanya surat permintaan pembayaran kayak gitu, biar dananya cair kan. Nah, Kasih KAUR yang bersangkutan membuat SPP. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Jadi dia kayak minta duit ke bendahara gitu kan. Nah, untuk prosesnya sendiri bagaimana? Jadi, surat permintaan pembayaran ini dibuat oleh Kasih atau KAUR kegiatan yang bersangkutan. Nah, kalau sudah jadi, diserahkan ke siapa? Diserahkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi. Nah, setelah selesai diverifikasi, sekretaris desa akan menyerahkannya kepada kepala desa untuk disetujui. Barulah ketika sudah disetujui oleh kepala desa, SPP tersebut dapat dicairkan ke bendahara. Seperti itu. Nah, itulah kira-kira singkatan dan istilah yang kalian pelajari hari ini. Sebenarnya masih banyak banget istilah dan singkatan yang perlu kalian pelajari selama
belajar akuntansi desa ini. Tapi untuk selebihnya kalian bisa cari tahu sendiri di buku atau dari internet. Oke? Nah, cukup ya video kali ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Jangan keluar rumah kalau tidak ada perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.